Silakan duduk, Mbak. Baik, saya dengan Bidan Reni Dwi Agustina. Saya bertugas pada siang hari ini di Klinik Aurelia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar Mbak Nanda ya, Iya, Nanda Ibu. Purwanti. Iya. Ini di rekam medisnya tanggal lahir 29 September 2000. Iya. Ya, alamatnya Sedayu 2. Iya. Baik. Ini di catatan rekam medisnya keluhannya tidak ada, ingin program hamil. Iya, Ibu, betul. Betul. Baik. Tensinya bagus, suhunya normal ya. Iya. Sudah berapa lama nikahnya, Mbak? 1 tahun. 1 tahun. Ini sendiri atau sama suami nih? Sendiri. Oh, sendirian. Baik, nggak apa-apa ya. Iya. Baik, ini jadi tujuannya ke sini ingin program hamil, nggih. Iya, Bu. Ya, nanti saya akan berikan konseling tentang program hamil dari gizinya ya. Kemudian pemenuhan nutrisinya juga di sini semua. Baik, ini untuk kontrak waktu nanti kita bisa konseling kurang lebih 20 sampai 30 menit ya, Mbak ya. Bersedia? Bersedia. Baik, ini tanda tangan dulu ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan sebelumnya enggak? Atau ada keluhan apa gitu? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Baik. Sekarang ini headnya karena teratur ya. Jadi kita ke arah untuk menjaga kesehatan tubuh dulu ya, yaitu dengan cara penerapan PHBS. Mbak Nanda tahu PHBS itu apa? Pernah mendengar tapi kurang paham, Bu. Baik, kurang paham ya. Jadi Iya. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi bagaimana cara kita agar bisa lebih sehat, lebih bersih ya dengan lingkungan yang seperti ini. Kemudian seperti mencuci tangan. Mbak Nanda kalau makan cuci tangan dulu tidak? Iya, cuci tangan. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan, kemudian setelah beraktivitas. Tadi masuk ke sini sudah cuci tangan? Sudah. Nah, cuci tangannya dengan air yang mengalir. Ya, air bersih. Kemudian bisa bepergian menggunakan masker. Betul, pakai masker. Ini ada contoh maskernya sama yang kayak dipakai Mbak Nanda ya. Ini untuk bagian luar, kemudian bagian dalamnya. Ini bisa dibuka lalu dipakai. Ya. Dan ini masker. Nah, masker airlock juga. Masker medis. Jangan lupa pakainya yang bagian biru berada di luar, dipaskan di bagian tengah hidung, baru nanti bisa dipakai. Ya, pastikan makainya pegangnya di luar, jangan kita pegang di dalam. Ya, karena kalau di dalam ini itu nanti bersih ini prinsipnya. Ya, nanti kalau jenengan kepegang gini nanti jadi kotor, gitu ya. Untuk pemakaian masker sudah jelas Mbak Nanda? Sudah, Ibu. Baik. Mbak Nanda sehari-hari bekerja atau di rumah saja? Di rumah. Di rumah. Iya. Sering bepergian juga? Kalau hari-hari tertentu sih, Bu, cuman kayak weekend gitu aja. Jangan lupa untuk menjaga jarak ya, Mbak ya. Ya, menjaga jarak itu sangat penting. Kenapa? Itu juga demi kesehatan juga. Jadi seperti misalnya sekarang kan lagi tidak boleh berkerumun ya. Jadi lebih baik memang di rumah saja. Seandainya kalau mau bepergian bisa social distancing. Ya. Kemudian untuk sehari-hari masak sendiri atau Masak beli? sendiri. Masak sendiri Iya. ya. Pastikan ya Mbak ya, airnya selalu bersih. Pakai air mengalir untuk mencuci sayurannya, pakai air yang mengalir. Bisa nanti ditambah dengan cuci lagi dengan air yang matang, itu lebih bagus lagi untuk program hamil agar bakteri-bakterinya akan hilang gitu ya. Jadi dicucinya 2 kali ya, Bu ya? Iya, bisa dengan air mengalir kemudian ditambahin dengan air matang itu. Kemudian untuk aktivitas sehari-harinya Mbak Nanda itu sering nggak untuk aktivitas fisik, misalnya senam atau jalan-jalan gitu? Biasanya jalan-jalan pagi, Bu, kayak mau beli sayur itu kan agak jauh juga sih dari rumah, itu jalan sambil beli sayur gitu. Ya, jadi perlu olahraga ringan ya Mbak ya, apalagi kan promil juga, jadi bisa ikut senam atau di sini juga ada yoga promil, bisa ikut di sini nanti yoga promil, berenang, berkebun, itu juga baik untuk kesehatan.
Ya, kalau belum terbiasa ya lakukan dulu lah jalan pagi gitu bisa. Ya. Terus untuk pemenuhan gizi seimbangnya karena Mbak Nanda masak sendiri ya mungkin sudah bisa ya untuk memenuhi gizinya. Misalnya sayur-sayuran, milih sayuran yang hijau yang banyak mengandung gizinya gitu. Jadi untuk gizi seimbangnya itu bisa ada 5 kelompok yaitu karbohidrat, kemudian protein ya banyak mengandung protein seperti susu, telur ya, kemudian buah-buahan, sayuran dan lemak sehat itu yang mengandung gizi seimbangnya ya. Kemudian untuk membeli makanan yang siap saji saya sarankan untuk dikurangi Mbak Nanda ya karena kan kita tidak tahu airnya untuk yang dijual makanan itu bersih atau tidak, pakai air yang mengalir atau air yang tertampung di ember ya. Jadi alangkah baiknya untuk jenengan yang sedang program hamil itu kurangi untuk jajan-jajan di luar gitu ya. Oke. Kemudian untuk gizinya juga itu bisa konsumsi asam folat ya. Iya, untuk program hamil bisa 400 sampai 600 mikrogram. Nah, itu nanti bisa saya kasih dari sini. Ya, Itu suplemen ya? Iya, itu nanti vitamin Mbak, bukan obat ya. Jadi itu vitamin. Tujuannya dikasih asam folat untuk program hamil itu apa? Itu banyak Mbak manfaatnya. Bisa untuk kesehatan rahim, kemudian untuk mencegah cacat janin gitu, untuk perbaikan sistem tulang ya. Jadi selain konsumsi tablet asam folat, bisa jenengan dari makan makanan alami. Contohnya sayur-sayuran hijau, buah jeruk, buah pisang itu juga bisa. Kemudian alpukat itu juga bagus nanti ya. Jadi jenengan biasa nggak minum vitamin Mbak? Enggak sih Bu. Nggak biasa ya. Enggak biasa. Kalau buah-buahan tomat itu bisa ya. Bisa. Nah itu juga mengandung banyak asam folatnya. Ya, jadi jenengan nanti bisa saya kasih. Gitu ya. Kemudian untuk gizi seimbangnya sudah jelas Mbak Nanda? Sudah Ibu. Sudah. Sekarang saya kasih tahu untuk yang menjaga kesehatan alat reproduksi. Ya. Jadi tidak hanya di gizi aja, juga untuk kesehatan alat reproduksi. Contohnya dari cebok. Cebok jenengan harus dari depan ke belakang, jangan dari belakang, dari anus ke depan. Ya, jadi dari yang buang air kecil ke buang air besar. Ya. Kemudian kalau misalnya jenengan dari bepergian, berhenti di tempat WC umum, itu harus dengan air yang mengalir. Jangan air yang tampungan Mbak, diusahakan ya, karena kan kita tidak tahu itu airnya bersih atau tidak, berapa lama itu di tampungan, jadi jenengan bisa lihat kotor atau tidak. Tapi alangkah lebih baik kalau cebok itu pakai air yang mengalir ya. Kemudian habis cebok bisa menggunakan dilap pakai handuk yang bersih atau kering. Seandainya tidak ada handuk bisa pakai tisu yang kering. Itu dari depan ke belakang juga. Ya. Kemudian bisa menggunakan celana dalam yang berbahan mudah menyerap keringat. Ya, menggantinya minimal 2 kali sehari. Habis mandi pagi, habis mandi sore atau sesuai kebutuhan. Misalnya siang itu sekiranya kok saya berkeringat ya lembab, ganti aja Mbak. Ya, nggak usah pakai panty liner dan nggak usah pakai sabun-sabun pembersih. Karena akan mengubah pH sudah bagus. Nanti dengan pakai sabun pembersih, pakai celana dalam yang ketat, nanti tidak muncul keputihan. Begitu. Ini pakai panty liner enggak? Enggak. Celana dalam sering diganti? Sering, 3 kali. Baik. Oke, sudah bagus semua berarti itu ya untuk pembersihannya ya. Kemudian untuk imunisasi Mbak, sudah pernah imunisasi TT? Itu Bu sebelum nikah. Iya, itu kan catan ya Bu ya. Iya. Catan. Nah, yang terakhir itu. Oh, belum lagi ya? Belum. Baik, betul, bagus. Jadi imunisasi TT itu yaitu imunisasi tetanus toksoid. Ya, itu vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit tetanus. Betul, itu diberikan pertama itu sebelum nikah. Kenapa? Karena itu wajib untuk melakukan vaksin tetanus untuk membentuk antibodi.
Ya, jadi itu baru sekali ya Mbak. Bisa nanti dosis kedua Mbak, TT kedua itu 1 bulan setelah TT pertama. 1 bulan setelah TT. Iya, ini sudah 1 bulan belum? Belum ya? Oh, Baru berapa nikahnya? udah 1 bulan. Udah ya, Iya, oke. Berarti masih nanti lama. dilanjut untuk TT kedua. Oh Ya, iya. itu efektif melindunginya nanti 6 bulan ke depan. 6 bulan. Iya. Kemudian TT ketiga bisa dikasihkan itu 6 bulan setelah TT kedua. Ya, itu efektif untuk 5 tahun ke depan. TT keempat diberikan setelah 1 tahun TT ketiga. 1 tahun. TT ketiga ini ya. Kemudian yang kelima itu 1 tahun juga setelah TT keempat. Perlindungannya seumur hidup. Seumur hidup. Iya, ya Mbak. Jadi itu. Jadi nanti kalau udah sebulan ya habis ini nanti TT bisa habis konseling dengan saya nanti bisa suntik TT yang kedua. Ya, nanti kan ada kartu di sini. Ya, oke gitu untuk imunisasinya sudah jelas. Imunisasi TT-nya sampun nggih. Baik. Kemudian ini untuk program hamil kita harus waspada Mbak dengan namanya IMS. Penyakit infeksi menular seksual. Seperti apa? Baik, saya jelaskan ya. IMS itu penyakit ganas yang menyerang alat kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan. Seandainya suami istri, suami misalnya terkena IMS berhubungan seksual dengan istri, itu tidak menutup kemungkinan juga bisa tertular si istri ini, Mbak. Contohnya ya sifilis. Ya, pernah dengar sifilis? Semacam HIV gitu. Nah, itu sifilis itu tahap awal cuma muncul rasa sakit atau luka. Dikit rasa sakitnya di awal. Tapi kemudian makin lama itu akan merasakan sakit, timbul keputihan yang banyak. Itu ya. Dan ada benjolan kecil-kecil kayak kutil gitu di alat kelaminnya. Itu juga nanti menular. Yang kedua itu gonorrhea. Ya. Gonorrhea itu ciri-cirinya juga awal itu keputihan yang lama dan banyak. Ya, kemudian perasaan yang sakit, nyeri saat buang air kecil. Awalnya gitu. Makin lama itu bisa keluar nanah banyak dari alat kelaminnya. Gitu. Kalau laki-laki biasanya dari penis, maaf ya, dari penis. Kemudian kalau istri bisa dari vagina itu muncul atau dari sekitaran alat kelaminnya itu. Ya, ada HIV juga, ada herpes genital. Jadi herpes itu kayak gatal merah-merah ya. Itu rasanya panas kayak terbakar. Ya, biasanya kalau umum kan ada di lipatan-lipatan ya, yang lembab, tapi itu ada di genital, di alat kelamin kita. Jangan sampai terjadi herpes itu. Ya, karena itu juga berbahaya juga. Kemudian ada kutil kelamin dan trikomonas. Ya, itu semua contoh-contoh atau macam-macam infeksi menular seksual. Ya, lalu bagaimana, bahayakah pada saat program hamil? Apakah berbahaya? Jelas itu berbahaya. Ya, karena kalau misalnya jenengan atau salah satu jenengan atau suami itu terkena IMS, otomatis itu akan berefek ke janinnya juga. Ya. Jadi untuk jenengan harus misalnya jenengan terkena IMS harus diobati dulu Mbak, lebih baik itu diobati dulu nanti baru program hamil ya, karena kalau terjadi IMS atau jenengan terkena IMS nanti efeknya bisa keguguran, lahir prematur ya, janin nggak berkembang, janin lahir mati juga ada di situ ya. Jadi untuk macam-macam IMS-nya seperti itu. Untuk bahaya pada bayinya juga bisa terjadi kematian, janin tidak berkembang seperti yang barusan saya jelaskan. Ya. Kemudian saya akan memberitahu bahaya merokok, bahaya minum alkohol dan nafsa. Untuk suami merokok enggak, Mbak? Enggak, Bu, alhamdulillah. Oh, Anda enggak merokok. Ya, baik, minum alkohol tidak? Tidak. Tidak. Ya, lingkungan sekitar satu rumah itu ada yang merokok atau tidak? Atau ada. hanya suami? Ada. Ada? Ada, kakaknya. Oh, kakaknya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang merokok, diusahakan jenengan menjauh saja. Ya. Karena baik itu jenengan yang merokok atau jenengan yang menghirup asap rokok itu berbahaya. Karena bisa menyebabkan kanker mulut kalau yang merokok.
penyakit ginjal, infeksi kandung kemih, CA serviks dan leukemia. Ya, itu bagi yang merokok. Kemudian bahaya untuk janinnya sama seperti yang IMS tadi Mbak, hampir sama. Bisa keguguran, janin nggak berkembang, ya lahir mati, lahir cacat, seperti itu kan nggak mau kan Mbak seperti itu? Enggak, Bu. Nah iya, makanya diusahakan menjauhlah dari orang yang merokok atau tidak merokok. Jangan udah bagus tidak merokok, suami tidak merokok itu sudah bagus, ya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan pertama ini ya, konselingnya ya, untuk yang gizi tadi. Makanan apa sih yang harus dikonsumsi? Bisa tadi itu asam folat, vitamin E, vitamin C yang banyak mengandung vitamin, ya. Kemudian jauhkan dari asap rokok, tidak merokok, tidak minum alkohol, ya. Gimana, sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Mbak Insya Nanda? Allah sudah jelas Ibu. Sudah jelas, alhamdulillah ya. Udah jelas. Semoga setelah ini nanti jenengan bisa hamil, ya. Karena sering ketemu tuh sama suaminya, Iya. tidak LDM toh? Tidak ya. Jadi semoga apa yang menjadi hajatnya Mbak Nanda bisa terpenuhi ya, dikabulkan sama Allah. Terus selalu jaga kesehatan, lakukan imunisasi secara teratur. Ya, habis ini nanti bisa disuntik TT yang kedua. Oh ya. Baik, ada yang belum jelas lagi? Jelas Ibu, alhamdulillah sudah jelas. Sudah jelas. Ya. Baik, semoga sukses lancar ya Mbak Nanda ya. Ya, Ibu. Jika nggak ada yang ditanyakan, baik, saya cukupkan di sini. Ya. Iya, Bu. Untuk konseling pada siang hari ini, kita ketemu lagi untuk konseling atau pemeriksaan selanjutnya. Baik. Gitu ya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, Ibu, Ya, terima kasih kembali. sama-sama. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya permisi ya, Bu. Monggo ya Bu.